Oke, halo, cek cek. Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi bersama gue di channel Daily Vlog. Oke, jadi di video kali ini gitu ya, sekalian gue mau pergi ke daerah Simpang gitu ya, mau tuker barang gitu. Sekalian ke sana gue mau sedikit cerita gitu ya, tentang motor gue ini gitu. Kebetulan motor gue ini tuh Beat keluaran tahun 2020 gitu ya. Dan untuk pemakaian baru sekitar 6 bulanan gitu ya. Jadi gue mau sedikit cerita gitu ya, tentang keluhan yang gue alami gitu, di motor Beat ini gitu ya. Jadi keluhannya itu tuh ada ketika motor ini tuh di jarak seminggu setelah gue beli gitu ya. Nggak tahu kenapa gitu. Oke, jadi ini tuh cerita pengalaman yang gue alamin gitu ya. Jadi kalau ibaratkan ada yang bilang, enggak bang, motor gue enggak kenapa-napa gitu ya, enggak ada keluhan apa-apa, oke, syukur gitu ya. Jadi enggak was-was kayak gue gitu. Oke, jadi untuk keluhan yang gue alamin gitu ya, di jangka waktu sekitar seminggu setelah gue beli itu ada suara keretak-keretak gitu ya di bagian CVT-nya gitu ya. Jadi gue gak tahu tuh itu apa karena emang baru terus di dalamnya kotor atau gimana gitu ya. Cuman ya gue sedikit khawatir aja gitu ya, takutnya kan ada apa-apa gitu ya. Jadi suara keretak-keretaknya itu ada ketika di kecepatan dari 40 sampai 60 lah, di sekitaran kecepatan segitu suaranya itu selalu ada gitu ya. Kalau nggak di kecepatan dari 40 ke 60, kalau ditanjakan walaupun pelan gitu ya, gas nanggung setengah gitu, pasti aja gitu ya, suaranya itu ada gitu, nggak boncengan ataupun sendiri. Kalau gas nanggung ditanjakan pasti ada itu suara yang keretak-keretak gitu ya. Nggak tahu apanya, yang pasti yang gue denger sih dari bagian CVT-nya gitu ya. Nah terus setelah itu kan, karena gue penasaran gitu, akhirnya gue nelpon ke pihak dari dealernya gitu ya. Gue omongin gitu ya, ini kenapa ya bang gitu, gini gitu. Ya dari sananya akhirnya kan ya udah mas, coba aja bawa ke sini biar dicek gitu ya. Gue bilang, oh ya udah mas, besok saya ke sana gitu. Nah, besoknya gue pergi ke sana tuh buat ngecek gitu. Tapi gue heran gitu ya, pas nyampe ke sana tuh di jalan tuh suaranya gak ada gitu. Di jalan aman gitu ya, gue juga heran gitu ya. Gue pas mau dibawa ke daerahnya gak ada tuh suara. Nah ini tuh pas gue nyampe, dia cek tuh katanya dicek, katanya sih bagian dalamnya tuh kotor katanya. Yang di bagian sipitnya kotor, dibersihin. Soalnya kan kebetulan tuh kan di jalan suaranya nggak ada. Untungnya pas gue lagi di rumah
gue rekam dulu tuh suaranya, jadi ya bisa dicek gitu ya. Ternyata katanya ya itu, katanya bagian dalamnya kotor, luarnya kotor. Akhirnya udah tuh biar dicek, dibersihin, dicoba-coba di sana tuh, iya gak ada, alhamdulillah gitu ya gue bilang. Nah habis dari situ gue balik, taunya sebelum gue nyampe rumah, udah deket gitu ya ke rumah, tinggal beberapa menit lagi, tahu-taunya tuh suaranya ada lagi gitu. Gue juga heran gitu, padahal kan waktu tadi itu nggak ada gitu ya. Nah habis dari situ, habis gue nyampe rumah, gue telepon lagi tuh, soalnya kan belum juga sehari gitu ya. Gue telepon lagi ke sana, gue bilang lagi tuh, Pak, gue bilang ini belum juga saya nyampe rumah, suaranya udah ada lagi Pak gitu. Kenapa ya gitu ya. Akhirnya gitulah pokoknya, ngobrol-ngobrol, akhirnya katanya ya udah Mas, bawa gajah ke sini gitu ya. Ya gue agak jujur sih agak kesel juga gitu ya, soalnya kan dari rumah gue ke tempat sana tuh jauh gitu ya, bisa nyampe 2-3 jam gitu ya, nyampe gue ke tempat kesananya gitu kan, jauh juga gitu. Nah ini habis nego-nego ngobrol-ngobrol, ya udah Mas, gue bilang minggu depan saya bawa lagi ke sana gitu. Nah akhirnya setelah seminggu kemudian gue bawa lagi ke sana gitu ya. Untung tuh rekamannya nggak gue buang gitu ya. Pas nyampe sana gue bilang, ini Mas suaranya masih kayak gini gitu ya, masih tetap di kisaran dari jarak bukan jarak sih, di kecepatan 40, di antara 40 nyampe ke 60 km per jam gitu ya, pasti gitu ya ada suaranya. Gue kasih lagi tuh rekaman yang suaranya itu gitu. Sebetulnya kan bukan sebetulnya, kebetulan gue rekam lagi gitu ya, takutnya dibilang bohong. Akhirnya pas dicek-cek di sana, ternyata pas dia coba yang servis yang kedua kali, soalnya kan di servis yang pertama itu nggak ada gitu, nggak ada suaranya pas di sana. Cuma gue motor maksain banget, lupa gue lagi ngomong apa. Oh iya, soalnya kan waktu pertama di servis yang minggu kemarin itu, pas dicek di sana itu nggak ada gitu, nggak ada suaranya. Nah akhirnya dia cek tuh, dicoba-coba, udah lama dicoba ternyata ada tuh yang kedenger juga gitu pas dia coba gitu ya dari pihak bengkelnya. Terus tuh akhirnya dicek tuh, di nggak tahu apanya lah, gue juga nggak paham diapain itu ya. Akhirnya nggak ada lagi tuh, cuman beres tuh. Cuman pas gue balik itu tuh belum mau nyampe rumah lagi ini mah, makanya baru setengah jalan gitu ya, baru setengah jalan di pertengahan gitu lah, dari kampung Gedera tuh di tengah-tengah gitu. Pas di tengah-tengah tuh suaranya ada gitu loh, suaranya ada lagi. Gue berhenti, nah betul kan kaget nih, jarang-jarang ada mobil ke kampung gue yang gede gini. Nah oke,
Jadi itu untuk lanjut, jadi untuk di servis yang kedua gitu, gue tuh kebetulan kan bawa temen ya. Nah kan di servis yang pertama kan gue sendiri gitu, yang kedua ini gue bawa teman, soalnya kan buat nemenin juga gitu di jalan sepi gitu ya, nggak ada buat teman buat ngobrol gitu. Ini gue berhenti tuh, soalnya kan suaranya ada lagi. Gue berhenti, gue telepon lagi tuh ke pihak dari dealernya gitu ya. Pak, ini saya belum sampai rumah Pak, masih jauh, tapi ini suaranya ada lagi gitu Pak. Kenapa ya Pak? Nah, akhirnya tuh ngobrol-ngobrol terus akhirnya kata pihak dari dealernya, ya udah Mas, bawa lagi aja ke sini gitu ya, tapi motornya harus nginep gitu. Nah kan biar apa namanya, biar dicek semuanya gitu, soalnya kasihan katanya Masnya udah beberapa kali kesini tapi itunya masih ada terus gitu ya. Dia bilang, aduh Pak, gimana ya Pak, soalnya kan saya juga bawa temen gitu, saya bingung mau pulang gitu, kasihan gitu Pak. Ya gimana ya, gue mikir lagi gitu ya kan, kalau gue ibaratkan motornya gue apa namanya, ditaruh di sana, terus gue pulang naik angkutan umum kan lumayan tuh buat berdua gitu. Wah, akhirnya gue bilang, ya udah Pak, gini aja, nanti minggu depan saya bawa lagi ke sini aja gitu Pak, karena sebenarnya sih dari sebelumnya dia udah nawarin tuh, ya udah nanti bentar, ada yang nelfon. Jadi sebenarnya dari sebelumnya tuh dia dari pihak sana tuh nawarin gitu ya, ya udah Mas, motornya bawa lagi ke sini, nanti dari sini kami antar gitu ya ke tempat kendaraan umum gitu ya gitu. Ini kan gue mikir gitu ya, soalnya kan kalau berdua naik kendaraan umum kan ya bayar berdua lumayan juga gitu ya kan, gak mungkin dong gue bawa temen ujung-ujungnya gue harus suruh bayar juga gitu ya. Gitu akhirnya gue bilang, ya udah Mas, saya minggu depan kesini lagi gitu ya. Terus katanya, oh ya udah Mas, nanti kalau mau kesini kabarin lagi aja gitu ya, biar nanti di apa namanya, di bookingin tempat gitu ya, bukan bookingin tempat, siapa sih namanya ya, intinya biar ada nomor antrian, biar dapat nomor antrian pertama gitu ya. Akhirnya gue bilang, oh ya udah Mas ya. Nah akhirnya gue balik seminggu setelahnya ya, gue berangkat lagi ke sana gitu ya. Nah untuk yang ketiga kalinya gue ke sana gitu, akhirnya kan mungkin karena udah beberapa kali ke sana, akhirnya tuh yang nanganin tuh kepala mekaniknya gitu. Terus akhirnya nah dari pagi gue udah nyampe ke sana gitu ya. Bahkan sebelum di sana belum buka untuk apa namanya, untuk bengkelnya gitu ya, belum waktunya jam kerja gitu. Gue udah nyampe, nah dari situ akhirnya motor gue masuk, diservis, dibongkar, atau bagian CVT diapain lah gak tahu. Ini tuh nyampe jam berapa ya, pokoknya gue balik dari sana sekitar jam 3:30 gitu ya. Setengah 4, oh iya 3:30 lah kurang lebih. Nah 3:30 gue balik, berarti kan tuh seharian gitu ya,
harian di sana dicek. Alhamdulillah tuh nyampe sekarang nggak ada tuh yang suara keretak-keretaknya gitu ya. Gue juga bingung tuh, nggak tahu apanya gitu ya. Sampai heran gue, sampai 3 kali loh gue ke sana. Akhirnya kan nyampe kepala mekaniknya yang nanganin dia, soalnya mungkin kasihan juga gitu sama gue. Udah bolak-balik udah 3 kali gitu ke sana, tapi ya alhamdulillah gitu ya, bolak-balik gue ke sana sampai akhirnya nyampe sekarang tuh suara yang keretak-keretak di bagian sipilnya tuh nggak ada gitu ya. Jadi gue makasih juga gitu ya udah ke pihak sana, ke pihak dealernya udah mau udah mau sabar gitu ya nanganin klien kayak gue yang ribet gitu ya. Ya mau gimana lagi, orang ya soalnya kan ya walaupun gue ribet ya itu kan soalnya kan motornya ada masalah juga gitu ya, bukan karena motornya baik-baik terus gue nyari-nyari kesalahan gitu ya, soalnya kan ya itu jelas gitu ya, dia juga tahu gitu ya masalahnya apa. Tapi bagi apa aja namanya kalau ada yang sama komen-komen lah di bawah mungkin untuk pengalaman di motornya gitu ya, motor yang sama gitu yang punya gue gitu, masalahnya apa gitu, siapa tahu ada yang sama gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu video dari gue gitu ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Thank you, see you, bye bye.